muda kayak kita nih, mereka tuh udah nggak mau nikah bang, udah nggak mau bujuk. Nggak mau nikah, nggak mau punya anak gitu, child free lah istilahnya bahasa zaman sekarang. Tanggapan lu gimana bang? Itu kagak pernah dikeluarin. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin dikeluarin. Yo, Ye, mitra sejaman Ziar, sejaman Jabotabek. betul. Ketemu lagi. Ketemu Baru lagi. juga ketemu kan. Iya, baru. Edisi pertama. Yoi, episode pertama. Niamkan. Sama Timothy di sini. Timothy. Di episode yang mungkin bakalan akan terus ke depannya gitu kan. Cara ngomong lu jangan gitu dong, gue rada ngeri. Gimana, Tau lu dipanggil BNN, gue ngeri. Kelar sini tau diperiksa. Padahal baru minum air putih. Jangan dong. Baru minum air putih sama pemen. Jangan dong, masa BNN sih. Kalau KPK apa? KPK. Gak sampai, mencuri waktu jam siaran deh, jam kerja. Gimana? Nah, sekarang kita bakalan, ini ada namanya sesi ngobrol-ngobrol namanya ngocok. Ngocok! Ide siapa tuh? Nggak tahu ya, idenya produser. Bener-bener Produsernya tuh si itu Akbar tuh. kepanjangannya apa tuh ngocok? Ngocok, ngobrol apa aja yang penting cocok. Asik, ngobrol apa aja yang penting cocok. Wah, keren nih. Apaan sih itu ngocok? Jadi guys, ngocok itu adalah ya udah kita ngobrol random aja, ngobrol nggak jelas aja gitu ngalor ngidul. Berhubung ini ngocok, jadi gue jadi penasaran. Nah, ini aspirasi dari mitra sejaman siar semuanya dan juga pendukung yang pengen kepo-kepoin, gue kan sering tuh. Ari. Ya, kita bisa ngobrolin apa aja di sini, dan buat lo juga ya mitra sejaman siar yang pengen punya ide, punya saran, boleh tulis di kolom komentar ya. Bahas ini dong bang, bahas soal ini dong bang, bahas apa dong bang, boleh tulis aja di kolom komentar ya. Kalau bahas tipenya ceweknya Ari kayak gimana sih? Nggak perlu dibahas itu. Itu nggak penting juga. Oke, enggak. Tapi jangan lupa juga di subscribe ya guys, di share, di like sebanyak-banyaknya. Kudu wajib. Penting ya. Padu. Yoi. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal ngobrol apa ya? Yang kira-kira santai aja, ringan-ringan aja bro. Nah, ini Gue kemarin baca sebuah artikel gitu ya, gue lupa di mana, di Grab Official kalau nggak salah gitu kan. Gue baca. keren di itu Lamer. Udah nggak ada. Jangan dong. Punya itu punya sebelah. Oh iya, lupa gua. Tet. Nah, apa namanya? Gue baca sebuah artikel. Kalau misalnya di negara-negara maju bang ya. Yep. Gini bang, di negara-negara maju tuh, let's say lu sebutin lah negara-negara maju, ada Korea, Jepang, US dan lain sebagainya. Itu tuh anak-anak mudanya bang, anak muda kayak kita nih, mereka tuh udah nggak mau nikah bang, udah nggak mau bujuk. nggak mau nikah, nggak mau punya anak gitu, child free lah istilahnya bahasa zaman sekarang. Tanggapan lu gimana bang? Itu kagak pernah dikeluarin. Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin dikeluarin. Maksudnya bukan dia masa dikeluarin apa, maksudnya emang enggak Aspirasinya. Ya, Gue nggak tahu sih. Tapi bahkan ya pemerintah di sana tuh sempat punya wacana beberapa waktu belakangan ini, kalau misalnya siapapun yang anak muda di era sekarang nih yang pengen berumah tangga, yang pengen menikah, yang pengen punya anak, itu dibiayain sama pemerintah di beberapa negara tersebut. Wow. Gitu, saking angka kelahiran dan angka pernikahan rendah, sebegitu rendahnya. Karena kagak mau merit. Karena nggak mau Wah, merit. kebangetan. Gua aja di sini, bukan di sini ya. Menurut lu gimana? Pasangan bisa 1, 2, 3. Serius. Itu doko ya. Di lingkungan gua yang udah kontrakannya 3, 5, enggak, ini wajib 2, 3 lah. Sah lo ya. Mungkin karena perbedaan culture ya, beda budaya kali ya. Menurut lu gimana? Kalau biasanya negara-negara maju kan gitu ya, mereka emang ya satu beda budaya, beda tahu satu lagi. Sekarang gini aja, lu mau ngikutin mana nih? Budaya sini atau budaya sono? Ya, karena gue tinggal di sini, gue lahir dan besar di sini, ya pastilah gue akan ngikutin budaya sini. Gak kudu. Cuma masalahnya adalah kenapa negara mereka maju-maju? Karena mereka pemikirannya kayak gitu kali ya. Oh gitu. Tapi kan
Wih, apa nggak takut tuh bahayanya mengancam? Bahaya apa? Kekurangan populasi. Nah, Gitu. itu maksudnya. Dan itu tadi yang awal tadi gua keceplosan, emang nggak mau keluarin aspirasinya. Gue gak kelihatan lagi apa tulisannya. Cek rekaman HP. Hah? Cek rekaman HP. Oh iya, oke. Oh. Ya. Gak apa-apa. Kita kayak gitu aja. Oh Kita gitu. santai aja. Iya iya, produser, thank you. Produser. Lanjut. Maksudnya- Tadi ente bilang jadi kekurangan populasi menurun, Ah. ya kan? Bisa jadi, tapi kan nggak akan se ekstrim itu. Abang, gue juga pernah baca beberapa artikel di negara mana ya, gue lupa gitu. Jepang. Jepang lah katakanlah. Populasi menurun dari tahun ke tahun. Karena tingkat kelahirannya menurun drastis secara signifikan. Gila nggak tuh menurut lo? Jadi warga Jepang suruh pindah ke Bekasi. Nggak sengaja aja langsung jadi. Kebalik, orang Bekasi pindah ke sono. Baca gua ya. Orang Bekasi pindah ke sono. Oh, gitu. Bekasi jadi nggak macet. Oh gitu. Bukan Bekasi deh. Bukan Bekasi doang maksudnya. Warga negara Warga manapun. negara. Di mana ya? Di salah satu di kota di Jepang juga gitu kan. Gue baca kalau ada yang pengen tinggal di sana, warga negara asing nih, orang dari negara manapun, di Kanada. Gue pernah baca di Kanada tuh, kalau ada warga negara asing yang pengen tinggal jadi warga negara sana, itu diperbolehkan, bahkan dibayar. Wis, minat. Mau perbaiki turunan. Minat sih. Gue tahu kenapa. Lah emang di sini kurang speknya kurang greget apa gimana? Komputer kali ya. Halus sedikit. Lah iya. Jangan salah, di sini spek yang sehari dikasih duit 50.000 cukup itu masih banyak loh. Itu nggak cukup ya? Jangan nggak cukup. Tapi ya dengan adanya tren-tren seperti ini, menurut gue sih ada sisi baiknya, ada sisi nggak positifnya, ada negatifnya. Kalau dari point of view lo gimana? Kalau gue sih ya itu gue jadi kebayang free sex nih. Bisa, itu sih udah pasti lah ya, negara-negara maju, negara-negara Eropa. Ya sampai segitunya kenapa sih nggak adopsi aja anak-anak dari sini ke sana gitu, nggak usah kulturnya, nggak usah bacanya. Gue pribadi sih bacanya maksain banget gitu, free sex atau nggak perlu tadi. Karena yang tadi gue bilang bang, anak-anak muda di negara sana, mereka tuh nggak pengen punya anak kecil. Satu, mereka yang ini dari beberapa sumber yang gue baca ya, mereka menganggap tuh pernikahan adalah sesuatu yang sakral, nggak main-main. Kedua, mereka nggak ingin disibukkan sama kehidupan setelah pernikahan. Kehidupan setelah pernikahan kan lo tahu sendiri, yang tadinya lo bisa mungkin masa-masa muda lo bisa free, lo bisa enjoy masa-masa remaja lo, terus ketika udah menikah lo akan merubah hal itu semua. Kayak gitu. Ya nggak usah jauh-jauh deh, di sono di Indonesia aja gitu kadang-kadang kan. Mereka udah nikah mau keluarnya susah gitu. Oh iya. Gua banget dong. Gua nggak nyebut lo ya. Gua merasa karena di video call sama apa ya. Ujung-ujungnya curhat ya. Tapi Nah emang lu sendiri emang gimana? Tadi lu ada unek-unek atau galau kayaknya gua mau pindah ke sana deh karena gua mau free segala macam atau gimana nih? Free apa nih? Nyaris kan? Udah disebutkan. Kan free, kan keren. Bener. Maksudnya Bebas, free bebas. bebasnya, mau kelayaban kemana aja bebas. Gue tipikal orang yang punya pandangan kurang lebihnya sama kayak mereka gitu. Wow. Karena apa? Semakin tinggi populasi suatu tempat, wilayah ya, itu bikin satu overpopulasi ya kan. Terus ini jadi agak serius nih, nggak apa-apa ya. Terus udah gitu tambahan pemerintah juga akan semakin emang sih kan lapangan kerjanya yang makin dikit, orang yang makin banyak. Jadi itu yang membuat sebuah wilayah jadi makin nggak berkembang lah maksud gua. Tadi kan garis besarnya populasi terjadi karena adanya suatu hubungan, ya kan. Nah itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya anak mudanya di zaman sekarang mau berhubungan tapi nggak mau populasi, lah itu kan tanda tanya. Itu kan kita orang
timuran. Betul, memang sih. Karena kan itu emang bukan budaya kita juga. Karena yang seperti yang ya kita udah pada tahu lah, kita nggak usah naif lah ya. Mereka kan mereka ingin melakukan sesuatu yang seperti itu juga kan bisa aja tanpa harus yang namanya ada ikatan sebuah pernikahan. Waduh, kacau nih. Ya, kita lu belajar buku di mana lu? Tanpa mau itu tapi tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, kita nggak perlu naif lah ya. Di negara-negara sana tuh, di Eropa, di negara-negara Barat pasti kan kayak gitulah budayanya. Yang mana itu bukan budaya kita banget gitu ya. kan. Boleh kita segera tahu, tapi kita jangan ngikutin. Gimana sih? Tapi ya udahlah. Apapun budayanya, kita strict dengan budaya kita sendiri gitu kan. Oh gitu. Ya, tapi mau coba nggak sesekali dua kali sebulan 12 tahun lu pribadi? Kesana? Setahun gitu? Menarik sih. Menarik. Waduh. Catat. Iya. Maksudnya nimba ilmu di sana. Nah, betul. Nimba ilmu tentang radio lagi. Siapa tahu setelah dari sana jadi dirut kan kita nggak tahu. Kerja di sana gitu kan. Bukan yang lain-lain kan. Nah, iya nyicipin lah. Betul, iya betul nyicipin. Makanannya. Gitu. Nah, jangan aneh-aneh ya, guys, pikirnya. Oke. Tadi itu kita sempat ngebahas tuh pembahasan yang pertama soal Gocok. Oh iya ya. Gocok. Mau merasa cocok. Anak muda sana yang nggak pengen nikah, nggak pengen punya anak istri. Nah, kemarin juga ada berita nih Bang. Apa tuh? Pasti lu juga sempat dengar juga gitu. Kalau misalnya di pemerintah daerah di beberapa wilayah gitu, terutama di DKI Jakarta, ada peringatan ya, mungkin bisa dibilang peringatan atau larangan baru gitu yang kalau misalnya juru parkir, tukang parkir itu udah larang di minimarket. Karena kan lu sering banget kan lah ya kalau misalnya yang namanya ke minimarket, lu mau ke ATM nih di minimarket pengen ambil duit, nah duitnya habis, nggak ada. Pas keluar lu tiba-tiba dia gitu kan, kesel nggak lu? Kita nggak bisa ngambil duit tapi kita udah di palang gitu, udah gitu motor kita nggak dikeluarin, nggak dibantuin buat ngeluarin. Ya satu sisi sih gue janganlah aja dimusnahkan karena gue lihat dari sisi kemanusiaan gitu. Kalau gue ada gue kasih kagak gue selamat tinggal baik gitu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Oh iya. Jadi menurut lo? Gue sih jangan dimusnahkan. Lu ada nggak sih kalau emang nggak ada ya udah cukup bilang maaf gitu aja gitu. Iya. Mungkin gitu maksud lo kan? Malah gue minta gue jatah gue dong. Jadi lo kemana? Enggak. Terkadang gue lihat orangnya sih. Masalahnya gini Bang, ada tukang parkir di minimarket atau dimanapun gitu ya. Pas kita datang tuh nggak ada dianya, tempat di mana gitu. Tapi pas kita keluar tiba-tiba udah prat-prit aja gitu. Yes, Oke lah kalau misalnya kita misalkan lagi nggak ada recehan nih, sorry Bang ya, kita lagi nggak megang recehan nih. Kalau misalnya dibilang, oh ya udah nggak apa-apa, itu is oke. Tapi kadang-kadang suka, yuk ngomong, lo sering nggak sih, pernah nggak sih ngeliat tukang parkir atau juru parkir yang tiba-tiba ngedumel gitu? Ya lah cuma 2.000 doang nggak ada gitu. Sering banyak. Sering banyak. Tanggapan lu gimana? Tanggapan gue sih, gue ngotot lagi, gue akam sini. Gak ada yang, bang sorry, gue lagi nggak ada nih. Kalau nggak ada, kalau ada gue kasih. Kalau ada ya udah. Tapi pada dasarnya dilihat dari sisi kemanusiaan mungkin karena faktor nggak ada lapangan kerja. Tapi kalau dilihat-lihatnya roman-romannya buat minum, gue gak kasih. Oh iya, jadi tergantung buat. Tapi kan rata-rata mereka cuma berkedok akamsi. Mereka kayak tadi lu bilang, dia tuh kedoknya akamsi gitu loh. Gua anak kamu sini, gue punya wilayah sini. Ya udah minimarketnya ada di sini, gue jagain sini. Gue ngasihnya gue lihat-lihat orangnya karena satu, kalau kira-kira masih seumuran masih anak muda gue gak kasih sengaja. Tapi kalau misal udah aki-aki udah mau bapak atau kira-kira buat keperluan keluarga dia gue kasih. Kalau gue pribadi di situ, makanya gue pribadi nggak setuju dimusnahkan semuanya, jangan disamaratakan gitu. Mendingan kalau yang muda-muda didaya gunakanlah apa gitu. Soalnya di beberapa sosial media mungkin lu sering ngeliat juga guys ya, video-video viral gitu yang mana tukang parkir tuh maksa-maksa gitu mintain bayar parkir atau jatah parkir ke
salah satu customer minimarket dan lain sebagainya, yang mana kalau nggak dikasih itu motornya ditahan gitu, terus ribut, itu sering banget kan viral ya kan. Banyak banget. Makanya gue juga kadang-kadang suka kesel juga ngeliatnya, ya lah kalau emang nggak dikasih ya udahlah, maksud gue kan emang di situ di minimarket tuh tertulis parkir gratis gitu, kenapa dia harus dipaksa gitu kan. Nah itu dia, satu sisi kita kudu nyari solusi yang win-win solution. Solusi. Kayak Inggris-Inggrisan walaupun makannya nasi uduk juga. Ya itu tadi, kalau gue pribadi gue mananya kayak gitu, brother. Kalau kira-kira masih anak muda, gue kagak kasih. Bacanya apa bang? Cek rekaman HP. Ada. Betul kayak gini. Besok pakai spidol misalnya. Gila cewek aja lo, awas banget yang Mbak Henol sama yang kutilang, gila tulisan kagak kadang-kadang. Terlalu silo aja. Jadi lu nggak setuju nih kalau misalnya pemerintah Pemda setempat nih bakalan meniadakan tukang parkir liar? Setengah setuju, setengah kagak. Harus dong, harus taklak dong. Kagak setuju. Nggak setuju. Kagak setuju. Jadi mereka tetap boleh. Boleh. Gue sih setuju aja. Oke, sekarang gini, gue balikin ya. Lu ke minimarket ya, atau kemana gitu, ada tukang parkirnya nih. Terus motornya hilang. Gimana, tanggung jawab gak? Gue rasa sih enggak deh. Kaget sih emang. Gue pikirnya nggak ketanggung jawab. Gue pernah ngalamin, malah di situ ada tukang parkirnya, ada kartisnya, hilang. Apaan lo, motor, helm? Motor lo sendiri? Bukan motor gue sendiri. Oh, orang lain. Yang lebih parahnya lagi, korbannya itu polisi. Buset, serius lo? 2 riis gue sendiri yang ngalamin. Nah lo ini kagak ada takut-takutnya ini maling motor. Gila ya. Lagi kejadiannya beberapa tahun yang lalu, nggak sekarang ini. Itu dia maksud gua kan. Apa namanya, dengan begitu aja kejadian-kejadian yang bukan sekali 2 kali guys, ya kan, banyak gitu loh. Kejadian-kejadian ini yang helm hilang, apa namanya, segala macam bentuk jatuhnya kayak bukannya jasa lagi, jatuhnya udah kayak malak gitu. Oke lah 2.000 nggak ada nilainya gitu, tapi kan masalahnya kalau misalnya kita nggak ikhlas kan, maksudnya ya lu bukan ngambil duit ke ATM tapi duitnya nggak ada, lu tiba-tiba udah gitu di ATM cuma ada 50.000 doang saldonya. akhir bulan banget tuh, akhir bulan banget tuh kayak gitu tuh. Udah tinggal 50.000-an pas dicek, potong admin lagi. Enggak lah, kalau bagian biru enggak tuh, aman tuh, bisa diambil semua. Iya, gue pernah ngalamin itu. Udah Semua orang pernah sih udah tinggal 50.000 baru harap bisa ngambil, kepotong admin, keluar, kena parkir. Lu ngambil di ATM yang bersama sih. Ngambil di ATM yang khusus dia dong. Oh gitu. Jangan di ATM bersama. Kepotong nantinya. Makanya kan gue salah itu tukang parkir. Lu begitu minta, gue aja kepotong 20.000. Ujung-ujung berantem ya. Iya. Jadi gitu guys. Menurut lo sendiri gimana guys? Yang nonton nih buat mitra di luar sana, setuju nggak sama sama apa namanya, wacana Pemkot atau pemerintah daerah yang punya rencana juru parkir atau tukang parkir liar di minimarket manapun itu bakalan dihilangkan. Kalau emang setuju komen, nggak setuju komen karena kenapa? Komen terbaik dapat giveaway. Ya ada gitu lah. Iya. Oke. Jadi mungkin konten kita kali ini segitu aja dulu, obrolan kita kali ini. Kalau emang lo suka sama konten-konten kayak begini, obrolan ringan kayak gini, lo share, komen di bawah. Kira-kira nextnya kita ke depan bakalan harus ngobrolin apa nih? Ngocoknya apa lagi? Ngocoknya apa lagi? Ngobrol asal cocok ya. Iya. Kira-kira kita harus ngobrolin apa? Bisa request. Ngomongin tema apa? Ngebahas apa? Tulis aja di kolom, Bang. Ngebahas ini dong, yang kemarin lagi viral apa? Misalnya tulis aja nggak apa-apa. Bahas soal ini cara move on dari patah hati, boleh nggak? Boleh. Siapa tahu kita bakalan bahas gitu. Siapa tahu kita nangis bareng-bareng. Jadi tulis aja di komentar dan jangan lupa di like, di subscribe channel kita yang ini, bikin maju, bikin berkembang guys ya. Nanti di sini juga nanti talentnya banyak, nggak kita doang, kita bisa gonta-ganti talentnya. Atau Mitra mau request talentnya siapa? Boleh. Mau request Bang, line up-nya ini dong buat ngebahas soal ini, boleh nanti kita
usahakan gitu Oke. kan ya. Sip. Jadi paling gitu aja untuk obrolan kita kali ini, Bang. Ngocok. Dian. Timothy, ngocok, ngobrol apa aja asal cocok.